Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Haleluya. Ya, baiklah, bertemu lagi ya dengan pembelajaran kita pada kesempatan yang bahagia ini. Kabarnya sehat semua? Sehat, puji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang mau memimpin doa? Ya, oke, silakan dan Berangkat kita berdoa. Allah Bapa yang terima kasih, puji syukur kami Tuhan berikan ya Bapa, sehingga pada pagi hari ini yang cerah ini ya Bapa, kami dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran. Berkatilah kami yang ada di ruangan ini, semoga Engkau beri kemudahan dan beri kelancaran. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, berdoalah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya, terima kasih ya John sudah memimpin doa pada kesempatan ini. Nah, ini pokoknya jaraknya jauh-jauh ya, coba Delio pindah sini. Novel pindah sini. Bawa buku semua ya. Mana bukunya, buku tulisnya? Iya, bagus. Bolpen? Bawa. Sebagai pelajar harus ada ya buku dan bolpen. Bolpen itu wajib ada di meja. Baik. Hari ini sudah rapi, sudah membawa buku semua. Saya akan absen dulu. Ada yang tidak masuk mungkin ya. Delio, Saya, Bu. Deo, Bu. Jonathan, Obi, ya, Novel, ya, berarti semuanya hadir ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Kira-kira perasaan kalian mengetahui pembelajaran hari ini bagaimana? Senang. Terus? Cukup mudah. Kenapa? Membahas media massa atau media sosial yang sering kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik diharapkan mampu memahami pengaruh media massa saat ini serta memiliki sikap kritis dan bertanggung jawab yang harus dibangun bersama sebagai perwujudan imannya kepada Allah yang bersumber pada kitab suci dan ajaran gereja. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Nah, saya mau tanya, kalau pembelajaran hari ini tentang media massa, minggu lalu kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa minggu lalu? Hari ini kita belajar tentang bersikap kritis. Berarti minggu lalu kita belajar tentang siapa yang tahu? Yang keras? Suara hati, atau yang biasa disebut dengan hati nurani. Sudah kalian menggunakan suara hatinya? Untuk apa? Untuk? Coba satu orang. Tunjuk tangan satu orang. Saya, Bu. Bu. Ya, silakan Delio. Ya, suara hati itu kita seperti dapat memilih apa yang baik dan apa yang salah, seperti gimana cara kita mengatur waktu ketika pagi dan mengatur ketika kita ada PR di rumah. Ya, terima kasih Delio. Tepuk tangan dulu. Ya, ada lagi? Yang lain lagi setelah apa yang Delio sampaikan? Tidak ada. Berarti sudah paham ya mengenai suara hati ya. Bagus. Nah, sekarang dari materi mengenai bersikap kritis ini, saya memiliki beberapa pertanyaan. Apa itu media massa? Coba siapa yang tahu?
Saya Bu, Ya, silakan John. media massa adalah semua perangkat yang bisa digunakan oleh manusia untuk menyebarkan informasi secara luas. Ya, perangkat yang digunakan oleh manusia untuk menyebarkan informasi. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Ya, Deo, silakan. Media massa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Ya, hampir sama. Menyebarkan informasi juga kepada khalayak luas. Itu dia ya tadi ya. Berarti apa itu media massa? Kalian sudah bisa menjawabnya. Sekarang yang kedua, bagaimana sikapku terhadap media massa saat ini? Apa sih yang kalian rasakan terhadap media massa pada zaman sekarang ya, khususnya generasi-generasi muda saat sekarang? Menurut saya, Ya, ya, ya silakan Noven. menurut saya sikap terhadap media massa itu harus berpikir kritis, yaitu mengolah yang baik dan benar dari media sosial. Soalnya kita biasanya itu di media sosial ada berita yang buruk dan tidak dapat kita boleh Sebarkan ya. Ya. Berarti memilih-milih ya berita-berita yang baik untuk disebarkan dan yang buruk jangan sampai tersebar luas. Ada lagi yang lain? Saya Ya silakan Obi. menurut saya sikap terhadap media massa saat ini itu selalu sopan santun dan respect terhadap saudara maupun teman yang koneksi dalam media sosial. Ya, betul sekali apa yang Obi katakan. Baik, setelah kalian menjawab beberapa pertanyaan dari saya, silahkan. Minggu kemarin saya kan menyuruh kalian membawa alat komunikasi ya, bawa semua. Bawa. Silahkan dikeluarkan HP-nya, alat komunikasinya. Nah, bisa di scan ya ini ya. Coba. Saya akan melakukan asesmen diagnostik. Silakan kalian scan barcode yang ada di layar depan ini. Nah, sudah kalian scan semua barcode-nya? Sudah, silakan dimulai, tuliskan nama kalian dan bisa langsung mengerjakan soal yang sudah saya buat di dalam aplikasi Quizzes ini. Ya. Ya, tadi masih ada yang ingat apa isi dalam barcode yang sudah kalian scan? Apa yang dimaksud dengan bersikap kritis terhadap media massa? Oh, pertanyaan yang pertama tadi apa ya? Dimaksud dengan bersikap kritis terhadap media massa. Ya, masih ingat ya, berarti apa yang dimaksud bersikap kritis terhadap media massa? Apa kalian menjawabnya tadi? Cari tahu. Dari tahu menggunakan informasi sebelum menyampaikan. Ya, benar sekali ya. Jadi harus mencari tahu terlebih dahulu. Jangan asal main sar-sar. Engkau sing maca tadi bingung, ini bener kok enggak beritanya gitu ya. Lalu apa lagi? Yang kedua itu, Ya, silakan. mengapa kita perlu bersikap kritis terhadap media sosial? Ya, kira-kira apa? Kenapa kita perlu bersikap kritis terhadap media sosial? Supaya tidak salah dalam memberikan atau menyebarkan informasi. Itu ya. Terus lanjut. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dari ciri berita hoax? Informasi yang didukung oleh fakta dan fakta yang akurat. Ya, benar. Lanjut ada lagi yang masih ingat? Saya Bu, Ya. ini dengan fakta dalam sebuah berita. Itu opini adalah pendapat pribadi, sedangkan fakta adalah informasi yang dapat dipresentasikan. Ya, dipresentasikan atau dipertanggungjawabkan. Terakhir,
Saya Bu, Iya, silakan. apa peran kita sebagai warga negara dalam menangkap penyebaran berita hoax, memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya? Ya, Menyebarkannya. menyebarkannya. Jadi mencari dulu informasinya baru disebarkan. Sampai di sini mengenai pemahaman kita tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa lewat ini tadi dengan berbagai macam isinya, sudah paham ya? Supaya kita termotivasi ya, jangan sampai menyebarkan berita yang salah, terlebih kepada masyarakat luas. Baiklah, dengan penutuhan ini saya akan memberikan sebuah video yang akan kalian lihat bersama mengenai bagaimana sih kalau ternyata di dunia ini tidak ada media massa. Kita lihat bersama. Belum juga kamu bangun, tapi handphone berbunyi. Wih, ada banyak notifikasi muncul di HP tuh. Kemudian kamu bergegas mengambilnya. Ternyata ada chat di WhatsApp. Temanmu memberi kabar jika dia sebentar lagi mau wisuda. Dengan rasa yang senang, kemudian kamu langsung memberi ucapan selamat atas wisudanya. Selanjutnya kamu buka Instagram. Kamu ingin mengupload foto kenangan bersama temanmu. Ada notifikasi Facebook berbunyi setelah kamu mengupload foto di Instagram. Isinya ya tentang berita hari ini. Ternyata klub sepak bolamu itu menang saat pertandingan semalam, dan kamu dengan bangganya membagikan berita itu. Saat sore hari kamu masih sempat membuka Twitter dan harap mendapat retweet yang banyak setelah kamu menuliskan sebuah kata mutiara di sana. Nah, biasanya kamu dapatkan kata mutiara itu dari aplikasi Pinterest. Kalau setiap ada kata mutiara bagus, kamu sematkan di bagian quotes. Saat weekend, waktu luang kamu gunakan untuk menonton video di YouTube mengenai channel pendidikan dan pengetahuan umum seperti ini. Kamu juga suka melihat channel yang berisi perjalanan wisata. Dengan menonton itu, kamu seperti sedang melakukan wisata Buddha kan? Meski saat ini kamu hanya berada di kamar. Bisa dibayangkan, kamu menggunakan sosmed itu hampir setiap hari. Terus apa jadinya ya jika sosial media tidak pernah ada? Yang pasti kamu tidak bisa berkabar dengan temanmu secepat seperti kamu menggunakan WhatsApp. Bisa jadi kamu membutuhkan waktu berhari-hari untuk menerima kabar dari temanmu lagi. Bersurat menjadi andalanmu, kantor pos pun akan ramai kembali. Jika tidak ada sosial media di dunia ini, kamu akan sering melakukan kunjungan satu sama lainnya untuk saling bersilaturahmi dan berkomunikasi. Iya, komunikasi bertatap muka akan sering terjadi. Yang biasanya Instagrammu itu kamu gunakan untuk menunjukkan foto, tapi saat tidak ada sosial media, kamu hanya bisa mencetak foto dan kamu bingkai di kamarmu. Lalu tiap pagi hari kamu harus membeli koran untuk melihat berita terkini. Kamu tidak mau ketinggalan berita tentang kemenangan klub bola itu. Tanpa Twitter, kamu merasa kesepian sekali. Karena kamu sering menulis kata mutiara dan sedikit bercerita tentang kehidupanmu di sana. Ada banyak temanmu yang mengomentarinya, atau bahkan hanya sekedar memberi semangat. Sekarang kamu hanya bisa menulis semangat dan curhatanmu itu di selembar kertas kecil, dan kamu tempel di dinding kamarmu. Lalu apa jadinya ya kalau tidak ada Pinterest di kehidupanmu? Yang bisa kamu lakukan sama halnya seperti kamu menyimpan foto atau kata-kata mutiara yang kamu sukai di Pinterest. Hanya saja kamu harus lebih ribet sekarang. Kamu harus mencetaknya, baru bisa menempatkannya di tempat khusus yang kamu pasang di atas meja belajar. Selain itu, saat weekend, kamu biasa menonton YouTube untuk mencari hiburan. Sekarang kamu harus sering keluar rumah untuk sekedar refreshing saat penat melanda. Nah, itu dia beberapa hal yang kira-kira akan terjadi jika sosial media tidak pernah ada di dunia ini. Saya
Sayangnya, banyak dari kita yang sudah terbiasa dengan adanya sosial media, bukan? Oleh karenanya, jangan gantungkan dirimu untuk sosial media ya, tapi bijaklah dalam menggunakannya agar dapat memberi manfaat ke depannya. Nah, dari video tadi kita dapat melihat bahwa ada hal yang dapat kita petik, yakni dengan penggunaan media massa bijaklah dalam memberikan informasi. Gitu. Nah, kalau dari kalian bagaimana? Apa dari video ini yang mungkin mengena di hati kalian atau mungkin mengena sesuatu hal yang ingin kalian sampaikan? Gimana, John? Iya ya, kalau misal media sosial itu nggak ada, kayaknya terlihat susah dibanding media sosial itu ada. Iya, betul sekali. Juga pastinya tuh kalau nggak ada media sosial tuh kehidupan sehari-hari jadi lebih mudah ya. Iya. Berarti kan ya kalau ada media massa kita harus punya cara sendiri untuk menyikapinya. Walaupun itu udah secara umum. Iya, benar sekali. Juga ya Bu, kan dalam media sosial ada yang segi positif dan negatifnya, ada yang untung, ada yang gagal juga. Iya, jadi ada segi positif dan negatifnya juga nanti yang bisa kita ambil atau kita tuliskan bersama ya. Ini akan saya bagikan LKPD untuk kalian kerjakan masing-masing dan nantinya akan kita presentasikan. Dari ini ada yang mau ditanyakan? Belum? Nah, yang sudah kalian terima ini, nanti silakan kalian mengerjakannya boleh di dalam sini dituliskan terlebih dahulu, lalu yang kedua disalinkan dalam bentuk PowerPoint di Canva ya, atau di lembaran Canva itu boleh. Dan saya akan memberikan sumber datanya, sumber belajar yang harus kalian cari dan kalian isikan di dalam LKPD ini. Nanti kalian bisa melihat di dalam buku cetak atau buku siswa kalian pada halaman 48 sampai 57 ada juga tentang jurnal mengenai bersikap kritis yang sudah saya lampirkan, dan juga ada dari kitab sucinya dari Markus ya, Markus 2, dan ada dari ajaran gereja Intergrifika 9 dan 10. Begitu? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya mengerjakan LKPD ini ya dengan sumber belajar yang ada? Silakan dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Baik. Bisa mengerjakannya? Bisa menjawabnya? Bisa. Oke. Bagaimana? Sudah jelas? Iya. Ya, dari LKPD yang sudah saya bagikan tadi, di situ ada 4 pertanyaan dari tadi yang sudah kalian paparkan ya. Saya simpulkan dalam 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi jika sosmed itu tidak ada? Yang kedua, mengapa sosmed itu sangat penting? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita menyikapi sosial media yang sudah berkembang? Dan yang terakhir, segi positif dan negatif dari pengaruh sosmed. Tadi juga sudah saya bagikan lembarannya dan kalian sudah mengerjakan ya dalam Canva ya, bentuk Canva. Silakan dimulai dari John untuk presentasi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab. Yang pertama, ada apa jadinya jika sosmed itu tidak ada? Mungkin kehidupan manusia akan berkurang terhubung dalam beberapa hal dan akan merasa kesulitan untuk mencari informasi.
Yang kedua, mengapa sosmed itu sangat penting bagi kehidupan kita? Karena media sosial ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya memudahkan kita untuk sarana komunikasi jarak jauh. Terus yang kedua, memudahkan kita untuk mencari informasi tentang berita terkini. Yang ketiga, ada sikap apa yang harus kita ambil saat sosmed sudah menjadi hal umum. Menurut saya harus memilih informasi yang benar dan bisa membagi waktu. Terus yang terakhir, ada dampak positif dan negatif. Dampak positif dari sosmed ini memudahkan kita untuk mencari informasi. Yang kedua, memudahkan kita untuk berkomunikasi. Dan yang ketiga, mendukung orang untuk mengekspresikan kreativitas mereka, misalnya melakukan pembuatan video, desain grafis, dan menulis. Terus ada dampak negatif. Yang pertama ada kecanduan, kesehatan mental, dan yang terakhir penyebaran informasi yang salah. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Deo. Kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sikap kritis dan tanggung jawab. Apa jadinya jika sosmed tidak ada? Bagi saya, kita akan kesulitan dalam mendapat, mencari, dan menggali informasi lebih dalam dan lebih detail juga karena minimnya akses yang ada. Yang kedua, mengapa sosmed itu penting bagi kehidupan kita? Karena pada era digital saat ini, sosmed sangat dibutuhkan karena mempermudah kita dalam mencari informasi, bekerja, dan melakukan aktivitas lain. Yang ketiga, sikap apa yang harus kita ambil saat sosmed menjadi hal yang umum? Sikap yang harus kita ambil yaitu kita harus memiliki pola pikir yang maju, menggunakannya demi hal-hal positif, menjaga pola komunikasi, tidak lupa dengan hukum, dan menjaga privasi. Seperti ajaran gereja, intermifika, kita diminta untuk memahami apa yang kita dengar, lihat, dan baca. Yang keempat, dampak positif dan negatif dari sosmed. Yang pertama, dampak positif. 1. Meningkatkan komunikasi. 2. Meningkatkan kesadaran sosial. Dampak negatifnya, yang pertama memberi efek kecanduan, dan yang kedua banyaknya informasi palsu atau hoax. Ya, terima kasih Deo. Selanjutnya ada Oke. Saya akan mempresentasikan jawaban saya. Yang pertama, apa yang terjadi jika tidak ada sosmed? Tidak adanya media sosial dapat menyebabkan sulitnya akses informasi dan berbagai cara. 2. Mengapa sosmed itu sangat penting bagi kehidupan? Karena media sosial menjadi tempat berbagi segala kegiatan, berkeluh kesah hingga menebar kebencian. 3. Jika apa yang harus kita ambil saat sosmed sudah menjadi hal umum? Yang pertama, menjunjung tinggi etika dalam komunikasi. Kedua, selektif dalam menyebarkan informasi. Ketiga, ajaran agama seperti intermifika itu kita diminta untuk memahami apa yang kita dengar, lihat, baca yang ada di sosmed. Dan tujuan ajaran gereja ini untuk menyegarkan dan mengembangkan budi manusia. Yang keempat, segi positif dalam media sosial. Yang pertama, memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Kedua, memeluas pergaulan. Dan yang ketiga, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Kelima, yaitu segi negatif, menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecenderungan kepada. Ya, terima kasih. Jadi saya selanjutnya untuk mempresentasikan berbagai. Yang pertama, apa contohnya jika sosmed tidak ada, yaitu kurangnya koneksivitas, rasa kebersamaan dan solidaritas global akan berkurang. Lalu lebih banyak waktu untuk aktivitas lain. Lalu ada komunikasi lebih terbatas. Lalu akses informasi yang lebih sulit. Yang nomor 2, mengapa sosmed itu sangat penting bagi kehidupan kita? Yang pertama, memudahkan komunikasi. Dan yang kedua, akses informasi yang cepat. Lalu adapun ada dapat mengakibatkan kita kecanduan dan hoax dan misinformasi. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita ambil saat sosmed sudah menjadi hal yang umum?
bijak dalam menggunakan sosmed. Lalu yang kedua, verifikasi informasi, jangan mudah percaya dengan semua informasi yang ada di sosial media. Lalu dari semua itu sama seperti ajaran gereja, yaitu verifikasi kita diminta untuk memahami apa yang kita dengar, lihat, dan kita baca. Sekian dari saya. Terima kasih. Terakhir, Noven, silakan. Selamat siang teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan visi kerja saya. Apa yang terjadi jika tidak ada sosial media? Jika media sosial tidak ada, kehidupan kita akan sangat berbeda. Misalnya, ialah komunikasi jarak jauh lebih terbatas, akses informasi lebih terbatas, pergerakan sosial dan kampanye lebih sulit, dan dunia hiburan akan berbeda. Kedua, mengapa sosmed sangat penting dalam kehidupan? Media sosial sangat penting untuk kehidupan kita karena beberapa alasan. Memudahkan komunikasi, sumber informasi jauh lebih luas, alat untuk membangun komunitas, serta platform untuk berekspresi. Sedangkan yang ketiga ialah sikap apa yang harus kita ambil saat sosmed sudah menjadi hal yang umum. Mengingat pentingnya media sosial dalam kehidupan kita, ada beberapa sikap yang perlu kita ambil. Bijak dalam menggunakan verifikasi informasi serta menjaga privasi dan menghindari cyberbullying. Yang keempat ialah segi positif dan negatif media sosial. Segi positif, mempermudah komunikasi, meningkatkan kesadaran sosial. Sisi negatif, kecanduan dan penyebaran hoax. Kesimpulan menurut ajaran gereja, dalam gereja terdapat istilah interverifikasi berupa dekret yang dihasilkan dari Konsil Vatikan. Dekret ini secara khusus membahas tentang gereja Katolik dalam dunia komunikasi yang semakin berkembang pesat pada masanya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, dari pemaparan kalian yang sangat tadi satu persatu sudah presentasi, bisa saya tarik kesimpulan bahwa yang pertama, komunikasi lebih pribadi. Kita akan kembali ya ke cara berkomunikasi yang lebih tradisional seperti surat, telepon, atau pertemuan langsung. Ini jika tidak ada yang namanya media sosial. Yang kedua, informasi lebih terbatas. Akses kita terhadap informasi akan lebih terbatas. Mau kemana-mana susah, mau menghubungi siapa saja sulit. Nah, itu dia. Dan yang ketiga, media sosial memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia tanpa batas, jarak, dan waktu. Ini fungsinya jika ada media sosial. Akses informasi mudah kita terima, kita bisa berekspresi, bisa menuliskan apa yang kita rasakan, bisa membagikan renungan-renungan kita, baik itu lewat WA story maupun lewat Instagram. Nah, menyikapi sosial media saat ini, apa yang harus kita sikapi? Jadilah konsumen informasi yang cerdas. Yang kedua, mengelola waktu dengan bijak. Jangan dari pagi sampai sore selalu mainan HP. Kalau mainan HP itu harus dibatasi. Sudah dibatasi atau belum? Belum, ada yang belum, ada yang sudah. Jaga privasi. Jangan sampai kalian sembarangan memberikan password ke orang lain. Ini buka ini, buka aja sosial media saya. Nanti kalau disalahgunakan, siapa yang rugi? Yang selanjutnya, membangun interaksi positif, memanfaatkan untuk hal yang positif. Dampak positif dan dampak negatif yang sudah saya rangkum dari presentasi kalian. Akses informasi lebih luas, menyediakan berbagai macam konten ya, baik itu tadi konten apa saja yang bisa kita akses tanpa terus krisis dan lain sebagainya. Dampak negatifnya, menyetop berita hoax dan ketergantungan game online. Coba saya pikirkan ketergantungan. Jujur. Apa yang sekarang itu yang lagi ngetrennya? ML. Sama apa satu lagi itu?
satunya? Game online satunya selain Mobile Legends itu? Nggak tahu. Ada yang bola itu loh. PES. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kita ketergantungan. Sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Paham? Dari kitab suci. Dari apa ini? Markus bab 2 ayat sampai 28. Dimana di situ dikatakan hari Sabat adalah demi keselamatan umat, bukan sebaliknya, umat untuk hari Sabat. Apa artinya? Sikap kritis Yesus bagi kita membedakan mana yang benar dan mana yang baik dan mana yang jahat. Jangan pernah melakukan suatu kejahatan. Dan mana yang berguna bagi keselamatan manusia dan mana yang tidak berguna. Keselamatan manusia itulah yang nantinya akan menjadi pilihan dalam hidup dan karya kita. Sedangkan dalam ajaran gereja, intermirifikasi 9 dan 10. Yang ke-9, kewajiban khusus mengikat semua penerima, ya, termasuk kita ya sebagai penerima ya, yakni kita para pembaca, pemirsa dan pendengar yang tadi sudah kalian singgung juga, di mana atas pilihan pribadi dan bebas menampung informasi yang disiarkan oleh media itu. Kalau yang jelek, del aja, nggak usah didengarkan. Kalau yang baik bisa di-save, bisa ditularkan kepada orang lain. Sedangkan intermirifikasi 10, kewajiban kalian sebagai kaum muda dan saya sebagai orang tua, hendaknya para penerima terutama di kalangan kaum muda berusaha supaya dalam memakai upaya komunikasi sosial belajar mengendalikan diri dan menjaga ketertiban, kecuali hendaklah mereka berusaha memahami secara lebih mendalam apa yang mereka lihat, dengar dan baca. Jadi sampai di sini paham ya tentang bagaimana cara kita menyikapi kritis terhadap media massa dan bertanggung jawab dengan penggunaannya. Baiklah, kita sampai pada refleksi. Silakan diambil alat komunikasinya. Refleksi sudah saya kirimkan dan silakan kalian buka dan silakan diisi. Refleksi pembelajaran hari ini terkait dengan bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Bisa dibuka? Bisa. Silakan diisikan. Ya, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Salah satu boleh memimpin doa. Siapa? Tadi tugasnya? Ya, silakan dari ya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena telah menyembuhkan kita tempat ini kesehatan. Dan sekarang pelajaran kita kami selesaikan. Ini dapat berguna hingga masa depan kami. Bapa kami yang di surga, Semoga namamu dan dalam kerajaan dijadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masuk ke dalam percobaan, tetapi selamatkanlah dari jahat. Anak Bapa, Putra, Terima kasih, selamat siang semua. Siang.